tentang beberapa penerapan kehidupan soft skill sehari-hari di kehidupan kami. Perkenalkan, nama saya Erika, NIM 2502020 348. Perkenalkan, nama saya Nino Yuri Anggreni Fitriloka dengan NIM 25020200411. Perkenalkan, nama saya Niketut Ayusenia Sri Devi dengan NIM 250200293. Perkenalkan, nama saya Niul Putri Wiwi Devi dengan NIM 25020200421. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gafriansyah dengan NIM 25020200480. Perkenalkan, nama saya Emadi Raka dengan NIM 25020200471. Baik, sekian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan video kami. Bye-bye! Hai semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang memandang orang lain lebih penting. Jadi memandang orang lain lebih penting tidak selalu kita menomorsatukan diri sendiri. Nah, melainkan kita belajar menghargai orang lain, peduli dengan perasaan mereka dan tidak merasa pendapat dan keinginan kita itu paling benar. Sikap ini bukan berarti kita merendahkan diri, tapi lebih ke saling menghargai. Konteks interpersonal bisa kita lihat dari cara kita berinteraksi kepada orang lain, dengan cara kita berbicara, tidak memotong pembicaraannya, dan tidak memaksakan kehendak atau pendapat sendiri. Nah, kita juga diwajibkan untuk bisa memahami perasaan orang lain dan mencoba menempatkan diri kita di posisi mereka. Nah, dengan memandang orang lain lebih penting, hubungan ini jadi lebih nyaman, jarang ada konflik juga, dan orang lain juga merasa dihargai. Sikap ini juga sangat membantu dalam pertemanan, keluarga, maupun kerja kelompok. Ini jadi salah satu soft skill yang harus kalian punya untuk menjalankan kegiatan sehari-hari dan berinteraksi kepada orang lain. Untuk contoh penerapannya, tonton video berikut. Lucu banget sih. Yul, lihat Yul. Lucu kan? Ya, lucu. Lihat nih yang bener. Iya, lucu kok itu. Kamu kenapa? Tahu deh, aku capek. Coba deh cerita kenapa. Masa ya, aku kan konten akhir-akhir ini. Terus kayak atasanku selalu minta revisi terus. Aku terus-terusan revisi. Tapi dia selalu bilang kalau kontenku tuh nggak bermutu. Kayak aku udah belajar, kayak aku nyari terus konten terupdate, aku ngikutin semua yang terbaru di sosial media. Tapi atasan tuh selalu nggak puas sama konten-kontenku. Capek banget. Ya, aku sedih juga dengarnya Yul, yang sabar ya. Aku juga tahu kok prosesmu selama ini kayak gimana. Aku juga lihat konten-kontenmu. Sebenarnya menurutku bagus-bagus aja. Kamu juga udah ngikutin perkembangan tren sekarang kayak gitu. Yang namanya juga kerja sama orang kan. Ya udah, kita ikutin apa yang dia mau. Kamu juga tetap belajar terus, nggak apa-apa. Juga belajar Yul, kan pasti semuanya juga ada prosesnya. Kamu semangat aja ya. Aku tahu kok kamu pasti bisa lewatin ini semua. Makasih ya Rik, aku jadi lebih lega deh jadinya gara-gara cerita sama kamu. Thank you ya Rik. Sama-sama, nanti kalau ada apa-apa kamu minta tolong ke aku aja nggak apa-apa kok. Oke, thank you ya Rik ya. Sama-sama. Kamu pernah ngobrol sama orang tapi nggak nyambung? Mungkin itu kamu cuma mendengarkan, bukan mendengarkan secara aktif. Apa bedanya? Mendengarkan itu cuma proses fisik, suara masuk telinga tapi lewat gitu aja. Sedangkan active listening itu kita pakai hati dan juga pikiran. Caranya gimana? Yang pertama, kontak mata. Simpan HP kamu dan fokus sama lawan bicara kamu. Kedua, cukup angguk atau bilang, oh gitu, biar mereka ngerasa dihargai. Ketiga, ada parafrase. Ulangi intinya. Contoh, jadi kita perlu waktu lebih untuk tugas ini. Keempat, jangan potong. Tunggu dia selesai bicara, baru kamu kasih tanggapan. Kalau nggak percaya, cobain deh. Pasti komunikasi kamu jauh lebih berkualitas. Tahu nggak sih minggu depan kita ulangan akunting? Nah, aku udah belajar loh, tapi kenapa nggak bisa ya? Padahal udah serius belajar. Mau ada nggak sih solusi gimana caranya biar gampang keinget materinya? Wih, dengerin nggak sih? Apa? Dengerin aku ngomong. Tahu nggak sih kita minggu depan ada ulangan akunting? Tahu? Kenapa? Nah, aku udah belajar setiap hari ya. Aku nggak ada yang masuk sih Dota. Kok bisa gitu? Kenapa emangnya? Nah itu dia, aku udah belajar tiap malam, padahal setelah kuliah udah belajar. Habis itu setiap gurunya ngomong itu udah tak catat, udah tak buat catatan sendiri. Tetapi tetap nggak bisa ya, padahal minggu depan udah mepet waktunya.
Mau ada nggak sih solusi biar aku bisa cepet belajar akunting, cepet hafal materinya? Kalau aku sih ya, biasanya kalau dosen lagi nerangin tuh aku nyimak. Terus aku pulang dari kampus, aku nonton YouTube lagi. Aku nonton YouTube lagi tentang apa yang dijelasin. Terus abis itu aku latihan soal-soal, udah gitu doang. Oh gitu aja. Makasih ya, coba nanti kita cari channel di YouTube-nya. Jadi kalau kamu emang nggak bisa, masih belum ngerti, nanti kita belajar bareng-bareng aja sama yang lain. Gimana? Boleh sih, makasih ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niketut Ayusenia Sri Devi dengan nomor NIM 25020203993. Jadi di kesempatan hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara membuat orang lain sependapat dengan kita. Cara membuat orang lain sependapat dengan kita itu bukan berarti kita harus memenangkan adu argumen dengan mereka. Melainkan kuncinya itu kita itu harus persuasi, bukan paksaan. Bukan memaksa mereka buat mengikuti atau langsung mengikuti pendapat kita, menyetujui pendapat kita. Kuncinya itu kita harus yang pertama itu membangun koneksi terlebih dahulu, temukan titik temu, memberikan bukti dan manfaat, dan jaga emosi kita tetap stabil. Nah, jadi gitu. Kalau kalian pengen tahu cara bernegosiasi dan membuat orang lain sependapat dengan kalian, kalian bisa nonton cuplikan berikut. Dia tuh bisa kayak, kita kan tugas kelompok loh. Tugas kelompok apa lagi? Yang soal skill. Iya. Aduh, kita harus cepet-cepet kerpok nggak sih? Apa? Di mana? Nah, di mana? Mending kita kerpoknya coffee shop aja nggak sih, biar adem gitu. Di rumahku aja nggak sih? Kasihan loh kalian kalau ke coffee shop nanti keluar duit banyak. Banyak orangnya, banyak adik-adiknya juga. Nanti kita ganggu gimana dong? Tapi makanya mending di coffee shop aja nggak sih? Enggak, mending gini, di kampus aja. Gimana? Di kampus? Iya, kan fasilitasnya lengkap. Terus Ada tengah-tengah wifi. iya. Kan kamu dari sana, aku sana, kan ketemu di tengah-tengah. Oh iya lagi. Gitu kan ya. Aduh, thank you banget ya sarannya. Boleh. Kapan kita mau kerpok? Kayaknya besok boleh deh kalau kerpok. Ya, besok ya, di kampus ya. Jadi besok ketemu di kampus ya. Oke. Bye bye. Aku sama. Halo semuanya, di sini aku akan menjelaskan tentang etika berpakaian. Dari kalian semua pasti banyak yang berpikir kalau etika berpenampilan itu nggak terlalu penting. Padahal etika berpenampilan atau penampilan kita itu adalah sesuatu yang paling penting. Kenapa sih? Ya karena seseorang itu pasti melihat dan juga menilai seseorang pertama dari penampilannya. Maka dari itu etika berpenampilan itu sangat-sangat penting. Penampilan itu adalah komunikasi secara nonverbal, yang dimana orang menilai atau melihat pertama seseorang itu dari penampilannya. Pastinya orang-orang itu terlebih dahulu melihat kita, penampilan kita, bukan mendengar ataupun menilai kemampuan kita. Ada pula dampak penampilan bagi impresi profesional, yang dimana ini itu menyangkut tentang membentuk first impression atau kesan pertama orang kepada kita. Lihat nggak tadi? Masa ke kampus pakai baju kayak gitu? Menurutmu gimana sih orang-orang kayak gitu? Tidak sopan dulu ya kan? Dari kampus kan punya aturan sendiri. Kalau pakai kayak gitu emang sopan ya? Seharusnya kan ngikutin gini ya, ngikutin aturan kampus kan? Kok mereka kayak gitu ya? Seharusnya mereka tuh ngerti tahu, karena kita kan udah punya yang namanya buku pedoman. Jadi mereka tuh harus ngikutin gimana peraturan kampus. Contohnya yang kayak kita sekarang nih, kita pakai kemeja, suatu baju yang berkerah, terus celana panjang, nggak ketat kayak mereka tadi, dan juga pastinya kita pakai sepatu, nggak pakai sandal kayak mereka tadi. Kalau kayak gitu kan kayak nggak profesional ya mau kampus. Kan kita ngeliatnya jadi kayak nggak nyaman. Nggak nyaman banget kan, karena itu bukan pada tempatnya. Emang sih bebas buat berpenampilan, cuman kalau tempat juga lah ya. Video kontenmu loh. Oh iya? Iya, bagus banget deh Erika. Makin lama kontenmu itu kayak makin menginspirasi aku juga. Semoga kedepannya konten kamu lebih bermanfaat juga buat orang lain ya. Dan semoga juga buat kontennya. Oke. Apa
gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu kritik dan bagaimana cara mengkritik orang yang baik dan benar, dan apa sih prinsip dasar kritik. Nah, kritik itu memiliki 3 ciri, yaitu 1, kita harus objektif, kita harus melihat hasilnya, bukan mengkritik personal ataupun kepribadian orang tersebut. Yang kedua itu ada spesifik, tidak berbelit-belit atau menggunakan kata selalu atau tidak pernah. Nah, yang ketiga itu ada solutif, yaitu memberikan jalan keluar dan memberikan solusi kepada orang yang kita kritik. Kita itu harus mempunyai teknik dalam mengkritik, yaitu teknik sandwich. Apa sih teknik sandwich itu? Yaitu di atas itu bagaikan roti sebagai pujiannya. Nah, kita itu harus memuji mereka dahulu karena sesuatu yang sudah mereka lakukan atau sesuatu yang sudah mereka hasilkan. Nah, kedua itu ada isi. Isi itu adalah kritik atau masukan yang akan kita berikan kepada mereka. Dan yang terakhir itu ada roti atau bawah. Kita itu harus memberikan harapan atau dukungan dan juga solusi kepada mereka. Dan seperti contoh, kita harus memberikan kalimat penyemangat atau kepercayaan bahwa mereka itu bisa melakukan hal tersebut. Kak, ini mau bikin apa? Kenapa nggak sesuai sama materi yang aku kasih? Padahal aku udah bagiin satu materinya loh. Udah aku kasih tahu juga cara bikinnya. Kenapa kamu selalu salah bikinnya? Kamu bisa atau nggak bikin sebenarnya? Yang lain juga udah percaya sama mu loh. Kamu selalu salah terus. Kak, lagi ngapain? Lagi nonton YouTube. Makasih ya tadi malam udah bantuin bikin tugas. Ya, Udah bagus kok tadi malam bikinnya nih. Kamu nanti sibuk? tidak sih, tidak. Ini sebenarnya ada yang kurang dikit sih, tapi udah bagus. Ini ada beberapa yang kurang. Nah, di sini, sama di sini ya. Nanti minta tolong bantu diganti kata-katanya. Makasih Kak ya. Siap kan? Maaf ya. Nanti tak bantulah kalau misalkan mau kurang bisa atau gimana. Oke. Ya aku duluan ya. Ya, makasih Kam. Ya. Keterampilan berbicara. Apa sih keterampilan berbicara dan apa manfaatnya bagi kehidupan kita? Nah, keterampilan berbicara itu memiliki manfaat bagi kehidupan. Seperti contoh, kita ingin menawarkan barang atau jasa kepada orang lain. Nah, ini digunakan untuk mempresentasikan suatu barang yang kita punya. Keterampilan berbicara itu mempunyai 3 aspek, yaitu verbal. Verbal itu kita harus memilih kata-kata yang tepat dengan istilah yang mudah dimengerti dan masuk akal. Yang kedua ada vokal. Vokal itu termasuk intonasi suara, yaitu nada, kejelasan pengucapan, vokal, dan kecepatan dalam berbicara. Yang ketiga itu ada visual bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh itu kita harus menggunakan otak mata seperti memandang orang lain atau memandang orang yang mendengarkan kita. Seperti juga kita harus menggunakan ekspresi wajah, postur tubuh, dan gerakan tangan agar kita lebih meyakinkan orang lain. Yang kedua itu ada struktur efektif dalam presentasi. Nah, strukturnya ini ada pembukaan. Nah, pembukaan ini kita harus menampilkan fakta, cerita menarik, dan ide-ide tentang apa atau barang yang kita miliki. Nah, kedua ini ada agenda. Agenda itu harus dijelaskan dengan singkat dan mudah dimengerti. Yang baru ada visi. Visi adalah struktur poin. Struktur poin ini kita harus menggunakan poin-poin penting yang ada dalam barang atau jasa kita. Nah, selain itu kita harus menggunakan data dan visual seperti contoh gambar yang harus ditampilkan pada presentasi kita. Yang ketiga itu ada penutup. Nah, penutup ini kita harus mengulangi poin-poin penting yang ada dalam presentasi kita dan kita harus mengakhirinya dengan kalimat kuat dan yang berkesan. Baik, selamat siang teman-teman. Di sini saya Hikam. Saya akan memberikan materi tentang pujian. Nah, apa sih pujian? Kenapa kita harus memuji orang lain dan apa manfaatnya bagi orang lain? Pujian adalah suatu bentuk apresiasi terhadap usaha dan pencapaian yang sudah orang lain dapatkan. Pujian penting karena dapat memotivasi, dapat meningkatkan rasa percaya diri, dan dapat membuat seorang merasa dihargai. Nah, di sini ada 2 gambar, yaitu di sebelah sana adalah gambar orang yang seperti dan lesu.
tanpa pujian. Nah, yang ini adalah gambar orang yang semangat karena sudah dipuji. Lalu di kedua gambar tersebut, orang yang sama terlihat hidup kembali. Karena apa? Padahal sudah melakukan pekerjaan yang sama dan sama-sama melakukan hal yang sama. Karena dia itu mendapat pujian. Pujian kecil itu dapat mengubah orang lelah yang sudah lelah dan sudah capek mungkin ya, untuk mendapatkan perasaan percaya diri dan mendapatkan motivasi baru. Nah, contoh pujian yang efektif kayak gimana sih? Contoh pujian yang efektif itu sesuai dengan sesuai dengan waktu, sesuai dengan situasi, dan tidak berlebihan. Contohnya seperti kemarin teman saya Nuraka itu sudah melakukan presentasi depan. Saya memberikan pujian seperti ini. Wah Nuraka, kemarin presentasi kamu sangat bagus dan sangat menarik. Nah, itu adalah contoh pujian yang sesuai dan pujian yang tepat waktu. Pujian adalah kekuatan sederhana tetapi memiliki dampak yang besar bagi orang lain. Apa sih dampaknya? Nah, pujian itu memang sederhana tetapi dampaknya sangat besar bagi orang lain. Jika digunakan dengan baik, pujian membangun kepercayaan diri, dapat membangun motivasi, dan menciptakan hubungan yang lebih positif. Berikut presentasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Halo, pada video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah cara mendesain presentasi yang efektif, cara merancang presentasi yang efektif. Nah, penjelasan ini saya akan sampaikan melalui analisis presentasi yang sudah saya buat. Nah, jadi saya tadi membuat presentasi dengan judul pujian. Langsung ya. Jadi sebelum membuat presentasi atau merancang presentasi, kita harus menentukan audiens dan tujuan kita. Nah, audiens yang saya ingin sampaikan ini adalah audiens mahasiswa, ya, pelajar, dan tujuannya untuk memberitahu mereka kalau pujian itu adalah salah satu soft skill yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Itu sangat pentingnya sebelum kita merancang suatu presentasi. Oke, di slide pertama adalah judulnya, gitu ya. Kita buat judulnya itu sejelas mungkin, gitu ya. Pujian, kekuatan di balik kata sederhana. Nah, itu untuk menekankan lagi apa itu pujian. Nah, gunanya gambar ini agar lebih fun, ya, karena saya audiensnya itu mahasiswa, gitu. Terus yang kedua, apa itu pujian dan mengapa pujian itu penting? Nah, ini adalah slide pertanyaan. Kenapa ada slide pertanyaan di slide kedua? Karena slide pertama pertanyaan ini digunakan sebagai hook, gitu ya, sebagai hook. Jadi ya, si audiens itu bisa langsung fokus ke si penjelasnya, gitu, si presenternya itu yang menanyakan apa itu pujian dan mengapa pujian itu penting. Melibatkan si audiens itu, dan si audiensnya itu bisa berpikir aktif. Nah, pertanyaan ini saya menggunakan font yang sama dan tapi warna yang berbeda. Kenapa warna yang berbeda? Karena supaya audiens bisa membedakan, gitu ya. Kalau ini. Nah, udah sampai video aku ini. Berarti kalian udah selesai kan nonton video yang aku tayangin tadi. Gimana nih kesan dan pesan kalian setelah nonton video dari kelompok aku? Aku harap sih kedepannya kalian lebih mementingkan semua yang ada di hidup kalian, entah itu dari berpenampilan, entah dari memuji orang, mengkritik orang, mendengarkan orang dengan baik. Kedepannya semoga kita menjadi lebih baik. Semoga kedepannya semua akan menjadi lebih baik. Saya, perwakilan kelompok saya, ingin meminta maaf jikalau ada kesalahan kata maupun perilaku yang disengaja maupun ditidaksengajai. Sekian dari video ini, terima kasih. Thank you for watching, bye-bye. Sana jalan-jalan. Nah, jadi gitu tugasnya. Terus nanti kan habis ngomong itu baru izinkan kami perkenalan. Terus dari aku ke Yuli, Senia, Wiwi, Ikam sama Nuraka ya. Pertama, halo semuanya, bagaimana nih? Apa-apa? Halo semuanya. Kalau aku 1, 2, 3, halo semuanya gitu ya. Barunya tangannya baru kamu yang ceria ya. Oke. Halo semua.
Tuh kan dia sengaja banget. Dia sengaja teriak. Ya sebenarnya 1, 2, 3. Tidak disengaja maupun disengaja. Saya perwakilan kelompok saya ingin minta maaf jikalau ada kesalahan kata maupun perilaku yang disengaja maupun tidak sengajai. Sekian dari video ini. Terima kasih. Thank you for watching. Bye bye.